Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pena Pencari Hikmah. Kali ini kita akan bahas kisah lidah dan hati yang menyadarkan kita. Menurut catatan sejarah, Luqmanul Hakim hidup sezaman dengan Nabi Daud alaihissalam. Bila Nabi Daud diberi mandat khalifah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Luqmanul Hakim dianugerahi hikmah kepadanya. Ketika ditanya, "Mengapa kamu tidak seperti Nabi Daud diberikan khalifah?" Luqman menjawab, "Biarlah Nabi Daud diberi khalifah. Saya memadai dengan hikmah. Karena hikmah tidak terbebani dengan tanggung jawab, baik dengan umat maupun dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Luqman dikenal berkulit hitam. Pekerjaannya sehari-hari sebagai pengembala. Tapi hatinya bersih, bening, sehingga menjadikan tutur katanya penuh dengan hikmah. Segala keputusannya syarat dengan kebijaksanaan. Oleh sebab itu, ia digelar dengan nama Luqmanul Hakim. Artinya, Luqman yang amat bijaksana. Nama Luqmanul Hakim kemudian menjadi terkenal, baik pada masanya maupun sampai era sekarang ini. Namanya di samping dijadikan salah satu nama surat dalam Al-Quran, yaitu surat ke-21. Juga diriwayatkan dalam hadis-hadis Nabi SAW. Bahkan tausiahnya banyak diikuti umat sesudahnya. Pada suatu hari, majikannya bertanya kepadanya, "Hai Luqman, tahukah kamu apakah sesuatu yang paling baik yang dapat kamu berikan kepadaku?" Luqman menjawab, "Ya, saya tahu." Lantas ia menyembelih seekor kambing. Diambilnya hati dan lidah, lalu diserahkan kepada majikannya sambil mengatakan, "Inilah hati dan lidah, sesuatu yang paling baik, sebagaimana engkau harapkan dariku." Beberapa hari kemudian majikannya meminta lagi sesuatu kepada Luqman. "Hai Luqman, tahukah kamu sesuatu yang paling buruk yang dapat kamu berikan kepadaku?" Luqman mengatakan, "Ya, saya tahu." Lalu ia menyembelih lagi seekor kambing. Diambilnya hati dan lidah, kemudian diserahkan kepada pemiliknya sambil berkata, "Inilah hati dan lidah, sesuatu yang paling buruk yang kamu minta kepadaku." Majikan Luqman merasa heran dan langsung bertanya, "Aneh tingkah lakumu ya Luqman. Ketika aku minta kepadamu sesuatu yang paling baik, kau berikan kepadaku hati dan lidah. Dan ketika aku minta kepadamu sesuatu yang buruk, juga kamu berikan kepadaku hati dan lidah." "Jangan heran," kata Luqman. "Kamu harus tahu bahwa hati dan lidah itu adalah sesuatu yang paling baik dalam setiap kehidupan. Tetapi juga kamu harus ingat bahwa hati dan lidah itu pula sesuatu yang paling buruk dalam setiap kehidupan.
Selanjutnya Luqman mengatakan, jika hati dan lidah baik, maka kehidupan pun akan baik. Sebaliknya, bila hati dan lidah jahat, maka kehidupan akan ikut jahat pula. Hati yang baik dan lidah yang bersih akan membahagiakan kehidupan seseorang, sedangkan hati yang kotor akan mencelakakan baik diri yang bersangkutan maupun orang lain. Alangkah tajamnya pemikiran Luqman, dan alangkah besarnya hikmah yang terkandung dalam ucapannya Luqman. Sang majikannya penuh tanda tanya. Apakah ada orang-orang yang seperti dinyatakan Luqman, atau semakin jauh dari contoh yang diberikannya? Apa yang dicontohkan Luqmanul Hakim seperti disebutkan, ternyata telah dibenarkan oleh Nabi Muhammad SAW, Rasul yang terakhir. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, ingatlah, di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Kalau segumpal daging itu baik, maka akan baiklah seluruh tubuhnya. Tetapi bila ia rusak, niscaya akan rusak pula seluruh tubuhnya. Segumpalan daging itu bernama kalbu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hati yang baik, itulah hati yang selalu dibersihkan dengan zikir, membaca Al-Quran. Itulah hati mutmainnah, hati yang damai dan tenang, jauh dari hasad dan berbagai kotoran godaan nafsu dan duniawi. Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di akhirat akan memanggil hati-hati yang mutmainnah. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irja'i ila rabbiki radiyatan maradiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas, lagi diridainya. Maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku, dan masuklah ke dalam surgaku. Sedangkan hati yang sakit dan berpenyakit, kehidupannya akan larut dengan materi dan fata morgana duniawi yang tidak pernah henti. Bahkan hampir tidak pernah memberikan kepuasan kepadanya, jauh dari ketenangan dan kebahagiaan. Lidah salah satu organ manusia yang tiada bertulang, tetapi dia lebih tajam dan lebih keras daripada tulang. Karena lidah dapat mengungkapkan apa saja yang tidak dapat dilakukan oleh kaki, tangan, dan anggota tubuh lainnya. Dengan lidah dapat pula menguasai kawan dan menundukkan lawan. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh sahabat, apa yang menyebabkan seseorang boleh masuk surga ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, bertakwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Kemudian ditanya lagi, apa yang menyebabkan seseorang masuk neraka ya Rasulullah? Beliau menjawab, dua rongga badan, yaitu lidah dan kemaluan. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah.
Di antara bahayanya lidah, timbulnya permusuhan karena saling mencaci, saling celah-mencela, saling menuduh. Di antara bahayanya yang lain ialah membicarakan yang batil, seumpama mengatur strategi untuk memecah belah umat Islam, mengejek dan membuka aib orang lain. Sifat inilah yang seolah-olah dirinya yang paling benar dan hebat, yang lain dianggap remeh sebagai pihak lawannya. Karena itu, Rasulullah SAW berpesan, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia mengatakan yang baik atau diam saja. Hadis riwayat Bukhari. Pernah suatu ketika, Luqmanul Hakim mengajak anaknya berjalan ke pasar. Beliau mengendarai seekor keledai, sementara anaknya berjalan kaki menuntun keledai tersebut. Ketika melewati suatu tempat, ia mendengar pembicaraan orang. Lihatlah orang itu, benar-benar tidak memiliki rasa kasih sayang. Anaknya yang kecil biarkan berjalan kaki, sedangkan dia bersenang-senang menunggang keledai. Wahai anakku, dengarkah engkau apa yang mereka katakan tadi? Tanya Luqmanul Hakim kepada anaknya. Dengar ayah, jawab anaknya sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. Sekarang engkau naiklah ke atas keledai ini, biar ayah yang menuntunnya, katanya sambil mengangkat anaknya ke atas keledai. Lalu mereka meneruskan perjalanan. Tidak berapa lama kemudian, ketika melewati sekelompok orang, lihatlah betapa anak yang tidak pandai mengenang budi ayahnya yang sudah tua. Disuruh ayahnya menuntun keledai, sedangkan dia yang masih muda menunggangnya. Sungguh tiada patut, kata orang-orang tersebut. Dengarkah engkau apa yang mereka perkatakan, anakku? Tanya Luqmanul Hakim kepada anaknya. Anaknya mengiyakan pertanyaan ayahnya. Sekarang engkau turunlah dari keledai ini, dan kita sama-sama berjalan kaki, kata Luqmanul Hakim. Anaknya segera turun dari keledai, lalu berjalan bersama beriringan dengan ayahnya menuntun keledai. Sejauh kemudian, mereka bertemu pula dengan sekelompok orang lain. Alangkah bodohnya orang yang menarik keledai itu. Keledai untuk dikendarai dan dibebani dengan barang-barang, bukan untuk dituntun seperti lembu dan kambing, kata mereka. Dengarkah engkau apa kata mereka, ya anakku? Tanya Luqmanul Hakim kepada anaknya lagi. Dengar ayah, jawab anaknya. Luqmanul Hakim pun berkata, kalau begitu, marilah kita berdua naik ke atas punggung keledai ini. Tidak berapa lama, setelah itu mereka mendengar sekelompok orang yang lain yang mereka lewati. Sungguh tidak bertimbang rasa mereka ini.
keledai yang kecil ditunggangi berdua. Kata mereka. Luqmanul Hakim lalu bertanya kepada anaknya, apakah engkau dengar apa yang mereka katakan ya anakku? Jawab anaknya, iya ayah, saya mendengar. Kalau begitu, marilah kita pikul keledai ini, kata Luqmanul Hakim. Dengan bersusah payah mengikat keempat-empat kakinya, akhirnya mereka mampu mengangkat keledai itu. Dan dalam keadaan demikian itu, mereka mulai berjalan dengan bebal memikul seekor keledai. Ketika sejumlah orang melihat mereka berdua memikul seekor keledai, mereka ketawa terbahak-bahak. Lihatlah, orang gila memikul keledai. Dengarkah engkau apa yang mereka katakan ya anakku? Dia bertanya kepada anaknya lagi. Dengar ayah, jawab anaknya. Mereka lalu meletakkan keledai itu ke tanah. Luqmanul Hakim pun kemudian menjelaskan hikmah di sebalik peristiwa tadi. Ya anakku, wahai anakku, begitulah sifat manusia. Walau apapun yang engkau lakukan, engkau tak akan terlepas dari perhatian dan pandangan mereka. Tidak menjadi soal apakah tanggapan dan sikap mereka benar atau salah, mereka tetap akan mengatakannya. Ingatlah anakku, bila engkau telah bertemu kebenaran, janganlah engkau berubah hati hanya karena mendengar kata-kata orang lain. Yakinlah pada diri sendiri dan gantungkan harapanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu, dan juga kamu sungguh-sungguh akan mendengar dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, dan dari orang-orang yang mempersekutukan Allah. Gangguan yang banyak menyakitkan hati. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Kisah kebijaksanaan Luqmanul Hakim. Kita bisa mengambil hikmahnya bahwa manusia haruslah menjadi orang yang kuat, sehingga memiliki pendirian yang teguh dan kokoh, tidak goyah dengan terpaan angin, tak lapuk oleh hujan, dan tak dekang oleh panas. Nasihat-nasihat Luqmanul Hakim sangat banyak sekali, baik yang didokumentasikan di dalam Al-Quran ataupun di kitab-kitab para ulama. Semoga ini ada manfaatnya bagi kita dan dapat dipetik hikmahnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.